Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah, dan tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Wala tay'asu min rauhillah, jangan sekali-kali kalian putus asa. Sejelek apapun dirimu, sejahat apapun engkau, hai para penjahat yang mendengar suara ini, hai preman yang mendengar suara ini, hai orang yang tidak punya kebaikan di hari kemarin, dengar hari ini diseru. Engkau yang diseru dan dengarlah, semoga engkau termasuk orang yang mendengar. Wala tay'asu min rauhillahi, jangan kau putus asa di saat kau terjerumus dalam kehinaan, di saat kau berada di kubang kemaksiatan. Jangan kau putus asa, jangan putus asa. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun, yang berputus asa hanya orang-orang kafir. Hai penjahat hari ini, ketahuilah ada orang yang lebih jahat dari dirimu. Apa kejahatanmu? Merampok, mencuri, apa lagi? Membunuh. Ada manusia yang lebih jahat dari dirimu, orang yang pengen membunuh Nabi SAW. Sayyidina Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam, kejahatannya adalah kejahatan yang luar biasa. Impiannya adalah memenggal leher Nabi SAW, dan sifatnya kasar. Semua kejahatan dilakukan, akan tapi ternyata di saat diambil oleh Allah dengan hidayah Allah, maka Sayyidina Umar bin Khattab menjadi mulia. Lihat, dari kubang kehinaan menjadi puncak kemuliaan. Dan Tuhannya Sayyidina Umar adalah Tuhanmu, wahai orang yang sering berbuat dosa. Dan Tuhan Sayyidina Umar adalah Tuhanmu, wahai orang yang suka berbuat jahat. Artinya apa? Seperti Allah bisa mengangkat Sayyidina Umar kepada kemuliaan, maka Allah pun bisa mengangkatmu kepada kemuliaan. Maka berharaplah dan berhentilah. Berhentilah dari kejahatan yang biasa dilakukan, kemungkaran yang biasa kita lakukan. Hentikan dan hentikan. Allah Maha Kasih. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sebagian orang sudah putus asa, menganggap dirinya adalah dari keluarga rendah, kotor, jahat. Sudah karuan, mau apa lagi? Sempurnakan lagi masuk nerakanya. Oh tidak, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia segera menyadari kemudian kembali kepada Allah, Allah akan buka pintu maaf untuknya. Allah Maha Kasih. Hanya orang-orang kafir yang sesungguhnya yang putus asa kepada rahmat Allah. Maka jika ada ahli iman yang putus asa dari rahmat Allah, maka dia akan digolongkan bersama orang kafir, karena kurang ajar kepada Allah. Baik, jangan putus asa. Tapi ketahuilah, dan juga jangan mengentengkan tadi sebelum, fala ya'man makrallah. Lah kalau merasa aman, lihat, masih nyantai bermaksiat, dikhawatirkan Allah mencabut nyawamu di saat engkau bermaksiat. Takutlah kepada Allah. Kematian bisa datang sewaktu-waktu, apakah di detik ini atau berikutnya, jam ini atau berikutnya, hari ini atau berikutnya, tahun ini atau berikutnya. Mungkin semuanya disembunyikan oleh Allah dan kita tidak tahu. Yang ditakutkan adalah di saat kita bermaksiat, dicabut nyawa kita oleh Allah saat itu. Sementara Nabi sudah menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pezina di saat berzina dicabut imannya oleh Allah saat itu. Dan seorang pencuri saat pencuri sudah hilang imannya. Artinya ditanggalkan imannya, dicabut nyawanya oleh Allah tanpa iman. Na'udzubillah. Itulah su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Dan Allah Maha Kasih. Lihat, semuanya ada pintu halal yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat perut ada pintu halal, rizki yang halal. Saat buat biologis Allah berikan pernikahan yang bagus. Apa sih kurang? Allah berikan jalur, tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali Allah telah menyiapkan sarana pelampiasan syahwat yang bersih untuk mencapai kemuliaan. Jangan sampai kita dihinakan dengan kekotoran syahwat, kekotoran syahwat. Dan jangan biarkan kita terus larut dalam kehinaan itu. Maka bebaskan dirimu hari ini juga dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Kalau dosa kepada Allah, segeralah menghadap kepada Allah. Jangan tunda esok hari, karena esok hari belum tentu hari untukmu. Yang punya urusan dengan sanak, kerabat dan saudara, jangan dengan kesombongan dan gengsimu kau pertahankan untuk masuk neraka. Segera minta maaf, merendah, merengek agar kita diampuni dan dimaafkan oleh saudara yang pernah kita zalimi, kita sakiti. Dan jaga lidahmu, jaga tanganmu untuk tidak menyakiti saudaramu, apakah dengan memukul atau dengan menggunjing atau dengan menfitnah. Ketahuilah semua ada hitungannya di hadapan Allah. Syadidul iqab, Allah yang sangat pedih dengan hukuman dan siksanya, dan tidak ada yang terlewatkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Li wa sallim daiman abadan ala habib